Presiden Joko Widodo berencana untuk memberikan santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gajinya di bawah 5 juta rupiah. Nantinya setiap masyarakat yang bergaji di bawah 5 juta dan bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah, maka akan diberikan santunan tambahan selama 6 bulan lamanya dari Kementerian Keuangan. Skema ini masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Rencana itu terungkap dan tengah difinalisasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makanan hingga sektor pariwisata. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk modal kerja bagi 12 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Seluruh skemanya sedang difinalisasi, termasuk support atau bantuan bagi para pekerja. Ia mengungkapkan untuk para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 2,1 juta. Hal itu berdasarkan data Kemenaker akan dibantu melalui program Kartu Prakerja terlebih dahulu. Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai atau cash transfer lebih penting dibanding dengan bantuan sosial seperti bantuan sembako. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk memberikan BLT sehingga masyarakat rentan dapat membeli sendiri makanan sesuai kebutuhannya. Tim Liputan Berita 1. Bansos untuk 13 juta pekerja itulah tema Morning Talk kita hari ini. Dan apakah semua sektor pekerja akan mendapat insentif atau mendapat bantuan sosial tersebut? Apakah bansos dalam bentuk uang tunai lebih penting dibandingkan dengan bantuan sosial? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif KOR, Pak Muhammad Faisal. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Ini adalah angin segar ya, jika kemudian akan ada bantuan langsung tunai begitu, dalam bentuk tunai yang merupakan cash transfer. Tapi dari pantauan Anda, Pak Faisal, apakah memang selama ini bantuan sosial berwujud sembako itu sebenarnya kurang efektif? Kalau bansos dalam bentuk sembako itu tetap dibutuhkan terutama untuk kalangan bawah. Jadi kita mesti membeda-bedakan juga dari lapisan masyarakat atau lapisan konsumen ya. Jadi ada BLT yang biasanya selama ini masuk dalam program PEN itu ya, bansos itu kan sebetulnya untuk golongan 40% paling bawah pendapatannya. Ya, jadi kurang lebih ada 100 juta lah yang berada dalam golongan itu. Nah, jadi mereka memang perlu ada sembako, perlu juga ada bantuan langsung dalam bentuk tunai juga. Nah, jadi memang tidak hanya satu ya. Kalau yang sekarang ini kan berarti yang rencana pemerintah untuk memberikan subsidi kepada yang bergaji di bawah 5 juta. Nah, itu segmen yang di atasnya lagi. Gitu. Baik, artinya dibedakan ini kan untuk yang pekerja swasta yang gajinya di bawah 5 juta ini kan terlepas dari dia penerima bansos atau tidak sebenarnya kan? Ya, semestinya tidak sama ya, mestinya harus beda itu segmennya. Ya, baik. Ini sekali lagi ini merupakan angin segar bagi mereka. Sejak kemarin isu ini berhembus, wacana ini berhembus, meskipun Menteri Keuangan juga sudah menyatakan sudah menyiapkan dana sebanyak 3,31,2 triliun anggaran yang disiapkan untuk program ini. Tapi sekali lagi ini masih difinalisasi internal begitu. Tapi saya yakin mereka yang mendengar hal ini, Pak Faisal. Ya. Ini pasti akan langsung tertarik untuk tahu bagaimana cara mendapatkan cash transfer atau bantuan langsung tunai itu. Menurut Anda skema yang terbaik seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi saya pikir yang perlu dimatangkan juga adalah masalah satu kriteria ya untuk mendapatkannya. Dan yang kedua adalah mekanisme atau prosedur untuk mendapatkannya. Jadi harus clear sehingga tidak ada dispute, tidak ada nanti kecemburuan ya. Dan saya pikir untuk dari sisi data salah satu yang memang perlu yang bisa diandalkan diantaranya adalah memang BPJS Ketenagakerjaan ya, walaupun ini mungkin tidak mencakup semua memang pekerja ya. Jadi terutama yang di informal itu banyak yang tidak bisa di-track, yang tidak masuk ke dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi paling tidak ini salah satu cara untuk sebagai paling tidak langkah awal lah. Jadi apa solusinya untuk mereka yang bekerja di sektor informal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Artinya mereka tidak mempunyai kartu semacam ini. Kalau terdaftar sebagai pegawai di BPJS Ketenagakerjaan, mereka terdaftar, mereka pasti punya kartu ini dan mungkin akan lebih gampang untuk men-trace atau mengirimkan bantuannya begitu. Solusi Anda sebenarnya untuk mereka yang bekerja di sektor informal begitu. Seperti apa skema yang paling baik? Kalau sektor informal kan berarti ini
lebih based on laporan daripada orang yang bersangkutan, ya karena tidak ada datanya kan. Nah, jadi harus juga dibuka peluang atau pintu untuk pelaporan dari masyarakat atau pekerja yang dia memang di bawah 5 juta gajinya. Tapi ini tentu saja perlu verifikasi. Ya, jadi dibutuhkan syarat-syarat, bukti-bukti yang mendukung bahwa dia memang tadinya bekerja, terus bekerja sekarang slip gajinya turun misalkan dari di atas 5 juta kemudian di bawah 5 juta seperti itu. Jadi itu yang perlu ada langkah-langkah verifikasi ya kalau yang tidak masuk dalam BPJS. Ya, kalau terkait bantuan sosial ini dalam bentuk tunai itu sepertinya sudah firm gitu. Konsep ini sudah akan direalisasikan segera begitu. 600.000 bahkan nominalnya juga sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan 600.000 selama 5 bulan. Artinya satu pekerja yang terdaftar ini atau yang memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa sebut seperti itu supaya lebih gampang untuk mereka mendapatkan 3 juta dalam periode 6 bulan itu. Tapi kalau kita mengacu ke BPJS Ketenagakerjaan datanya Pak Faisal, itu ada 15,5 juta pekerja, jauh dibandingkan dengan yang diumumkan Menkyu kemarin 13 juta. Ini datanya sebenarnya mengacu kemana nih? Ya, sebetulnya saya pikir memang tidak persis sama mungkin ya antara data ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dengan yang diumumkan oleh pemerintah. Bahkan kalau saya melihat di data BPS untuk total jumlah buruh karyawan yang sifatnya tetap itu di perkotaan dan di pedesaan itu total, tapi ini yang bukan hanya yang di bawah 5 juta ya, tapi berarti total itu 51,65 juta. Jadi artinya 4 kali lipat dari 13 juta yang diumumkan yang direncanakan untuk di cover oleh pemerintah ya, yang disampaikan oleh Kemenkyu. Nah, jadi tapi masalahnya kalau saya yang lebih concern adalah bagaimana secepat mungkin, bukan masalah perbedaan antara 13 sama 15,5. Saya lebih concern terhadap permasalahan kecepatannya. Jadi karena selama ini program-program yang melalui program pemulihan ekonomi nasional termasuk di antaranya bansos untuk UMKM dan sebagainya itu adalah kecepatan implementasi ya dan juga sosialisasi tentu saja. Nah, jadi lebih ke sana kalau saya melihat, karena kalau dari sisi jumlah antara 13 sama 15,5 itu tidak terlalu jauh ya. Tapi yang lebih penting mau 13,5, mau 13 atau 15,5 bagaimana itu supaya cepat diimplementasikan, karena kan periodenya 5 bulan ya kan. Dan untuk tahun ini aja udah masuk Agustus, berarti ini Agustus sampai Desember itu udah kurang dari 5 bulan. Nah, jadi bagaimana untuk mempercepat itu dilaksanakan atau distribusikan ke Tapi terakhir terkait data ini kalau mau reliable ya harusnya pakai BPJS Ketenagakerjaan begitu ya. Sampai saat ini yang paling bisa diandalkan mungkin itu ya. Baik. Kemudian ada saran juga untuk program-program yang sudah jalan seperti atau yang sudah dianggarkan seperti program kartu prakerja untuk santunan korban yang kena PHK. Ini saran Anda apakah dilanjutkan? Karena pelatihan-pelatihan banyak yang menilai mutunya rendah, kualitasnya kurang baik. Daripada anggaran itu dialihkan ke situ, lebih baik daripada dianggarkan untuk itu, lebih baik dialihkan ke bantuan sosial tunai untuk pekerja di bawah 5 juta ini. Ya, memang sejak lama kalau untuk kartu prakerja, menurut kami kita sudah sampaikan berulang kali bahwa untuk dalam kondisi wabah ya, ini permasalahan ketenagakerjaannya itu sudah agak berubah gitu ya. Kalau tadinya prakerja itu untuk yang akan untuk mengatasi masalah mismatch sehingga dia harus ada pelatihan dulu. Nah, sekarang ini lebih banyak yang justru di PHK. Nah, walaupun sekarang prakerjanya sudah diarahkan untuk mereka-mereka yang di PHK, tapi saya pikir tetap ada kan persyaratan pelatihan. Nah, jadi menurut saya memang perlu dalam kondisi seperti sekarang diubah ya, paling tidak untuk sementara. Jadi kalau misalkan sekarang sudah ada skema untuk memberikan subsidi untuk yang gajinya di bawah 5 juta ya, atau di bawah yang mungkin juga di PHK masuk situ. Nah, ini mestinya yang kartu prakerjanya ditunda dulu gitu ya, sampai paling tidak tahun depan kita melihat dari kondisi pemulihan ekonominya sehingga relevan ya, sudah kembali relevan lagi kalau kemudian yang gelombang PHK-nya sudah berkurang sehingga program-program pelatihan untuk untuk calon tenaga kerja yang calon pekerja, nah itu menjadi sudah relevan lagi mungkin pada tahap pemulihan. Tapi pada saat tahap sekarang ya, apalagi dengan melihat keterbatasan anggaran juga pemerintah, ya ini semestinya tidak kalau masih berjalan juga kartu prakerjanya, saya khawatir malah jadi
double ya atau redundant jadinya. Tapi Anda melihat ini ada korelasinya antara pemberian bantuan sosial atau insentif tambahan gaji lah kepada pegawai yang gajinya pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta ini, itu kan untuk menahan supaya tidak terjadi gelombang PHK di perusahaan swasta. Anda melihat korelasinya positif kencang di sini antara anggaran pemerintah yang untuk prakerja dan untuk atau pelatihan prakerja dan untuk insentif untuk pegawai di bawah 5 juta ini? Ya, kalau untuk menghalangi jumlah yang di PHK, ya ini semestinya juga perlu ada tambahan deal lagi ya dengan para perusahaan-perusahaan yang antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang tertekan pada saat sekarang yang berencana untuk PHK. Jadi kalau seandainya ada insentif yang diberikan ya kepada perusahaan, ya ini juga berarti ada deal bahwa perusahaan tersebut harus mencari-cari cara supaya tidak memphk karyawannya. Jadi alternatif yang lain, kita mengurangi shiftnya. Jadi misalnya biaya produksi daripada perusahaan tersebut itu dibantu oleh pemerintah, gitu ya. Nah itu kalau untuk upaya untuk menangkal laju PHK lagi ya. Nah kalau yang sekarang ini kan yang subsidi bagi salah satunya adalah subsidi langsung bagi karyawannya. Nah kalau bagi perusahaannya itu dibantu dari sisi bagaimana biaya produksinya itu tidak terlalu tinggi sehingga mereka masih bisa untuk mempekerjakan karyawannya tidak sampai mem-PHK. Nah, jadi itu yang biasanya dilakukan juga di banyak negara lain gitu ya. Jadi kerjasama antara pemerintah ya, sharing burden antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengurangi laju pemutusan hubungan kerja. Dan ini kan selain ada bantuan sosial untuk pegawai swasta di bawah 5 juta gajinya, ini juga nantinya akan ada bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Ya, betul. Ada 2,4 juta, totalnya itu 30 triliun dan APBN kita seperti apa sebenarnya bertahannya untuk insentif-insentif atau bantuan-bantuan seperti ini. Kita lanjutkan diskusi kita Pak Faisal, usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, kami kembali usai jeda.